그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고. Hai Mams dan Bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan menemani hari-harinya teman-teman lagi. Selamat bertemu kembali ya teman-teman, walaupun secara online. Boleh dong teman-teman, aku tahu kalian yang nonton video aku ini tuh dari daerah mana aja. Boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah ini aku tuh mau masak-masak nih teman-teman di awal video. Kalau kegiatan aku mah nggak jauh-jauh dari urusan permasak-masakan dan per ngeberes-beresin ya teman-teman. Pokoknya ngebabu mulu ya teman-teman. Kadang ngebabunya ngebersih-bersihin, kadang juga masak-masak gitu ya. Ya namanya juga ibu rumah tangga ya teman-teman. Kegiatannya nggak jauh-jauh dari sekitaran nguprak di dapur gitu ya. Terus ngeberes-beres segala macem ya teman-teman. Terkadang ya teman-teman bingung banget gitu ya, pengen ngontenin apa lagi lah gitu ya teman-teman. Takutnya kayak para penonton tuh bosan gitu ya dengan kegiatan yang beberes gitu ya, bebersih gitu ya, terus masak gitu ya. Kayaknya setiap hari itu mulu kegiatannya gitu ya. Kadang itu kepikiran banget sih teman-teman, aduh nanti takutnya pada bosan gitu ya. Tapi aku juga bingung teman-teman mau bikin konten seputaran apa, karena kan aku tim yang jarang keluar rumah ya. Aku tuh bener-bener sibuk di dalam rumah dan juga lebih enjoy di dalam rumah sih teman-teman, karena memang aku tuh kan punya anak-anak ya, jadi kayak lebih enjoynya itu di rumah aja daripada anak-anak itu rusuh di rumah orang lain. Makanya ya apapun kegiatan yang aku lakuin di rumah gitu yang bisa sepatutnya aku kontenin ya aku kontenin aja. Kalau misalnya ada penonton yang bosan itu hal yang wajar banget sih ya. Aku juga nggak bisa maksain penonton harus selalu suka gitu, harus selalu nonton video aku tuh enggak. Pokoknya siapa yang suka silahkan nonton, kalau misalnya yang nggak suka ya nggak apa-apa di skip dulu. Tapi siapa tahu nanti suatu saat kalian kangen, boleh kalian mampir lagi gitu ya, karena memang kegiatan aku ya kegiatan ibu rumah tangga biasa sih teman-teman, yang kegiatannya juga kurang lebih itu sama kegiatannya kalian. Mungkin bedanya kegiatan aku ini aku kontenin dan kegiatannya kalian nggak kalian kontenin, palingan ya gitu doang. Tapi tetap sih teman-teman ya, aku berharap kalian tuh selalu setia ya nonton video-video aku, walaupun video aku ini tuh nggak ada manfaat yang berarti gitu ya, setidaknya untuk sekedar jadi penghibur atau peneman kalian aja lah gitu ya dalam menjalani aktivitas. Jadi sambil kalian itu aktivitas, sambil kalian dengerin ocehan-ocehan aku gitu ya teman-teman, biar kalian tuh nggak ngerasa kesepian gitu ya, biar kayak selalu ada yang nemenin gitu. Nah teman-teman, ini kalian bisa lihat lah ya menu masakan aku ini seperti apa. Udah kebayang lah ya, masakan aku mah nggak jauh-jauh dari masakan seperti ini. Tapi teman-teman ya, walaupun masakan aku tuh kayak gini ya, masak sambal-sambalan begini, ini kan memang masakan yang disukai sama Pak suami. Tapi kalau aku pribadi tuh jujur teman-teman, terkadang itu suka bosen sendiri ya sama masakannya kayak gini. Jadi kadang kalau misalnya aku mau makan tuh teman-teman, aku tuh ulek cabai rawit gitu ya. Cabai rawit doang aku ulek gitu ya, kasih garam sama micin, terus ntar aku goreng ikan asin gitu ya. Kadang aku udah kayak gitu doang makan gitu ya, atau bisa aku goreng ayam, kadang aku makan. Karena anak-anak itu sekarang ini udah mulai bosen lagi sama ayam teman-teman, karena lauknya kan sering aku bikin kadang ayam gitu ya, ayam goreng gitu kan. Terus juga dari tempat anak-anak itu dapat makanan tambahan yang dari desa, nah itu lauknya juga sering ayam teman-teman. Jadi kadang anak-anak tuh udah bosen gitu ya sama ayam. Kadang kan di tempat yang makanan tambahan itu kadang dikasihnya ada nugget ayam gitu, atau kayak chicken katsu kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah itu kan serba ayam gitu. Jadi kadang anak-anak tuh jadi bosen sama ayam. Makanya kadang kalau misalnya aku gorengin anak-anak ayam, mereka udah pada nggak mau. Lebih senangnya itu kadang tuh dibikinin kayak telur orak-arik gitu ya, atau nasi goreng ataupun sosis goreng gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, anak-anak itu milih-milih kayak gitu asalkan mereka mau makan gitu ya, mereka mau menyamakan pakai sosis. Dan kalau misalnya ada rezeki buat ngebeli sosisnya ya udah dibeliin aja asal anak-anaknya mau makan gitu ya. Oke deh, di sini aku tuh mau susun dulu untuk piringnya. Ini tuh sebenarnya aku mau nyusun piringnya gitu, tapi serba disambi-sambi gitu ya, sambil nungguin sambalnya mateng. Aku siap-siapin dulu piringnya biar ntar tuh lebih mudah dibawanya ke ini ya teman-teman, ke ke rak piringnya gitu.
Nah ini sambal aku udah mateng nih teman-teman, ada sambal tempe dicampur sama jengkol, terus juga itu ada ikan asin ya. Tapi itu bukan rasanya nggak asin sih teman-teman ya, tapi itu ikan asin yang tawar gitu. Nggak tahu sih namanya kok ikan asin ya, tapi rasanya itu malah tawar ya teman-teman. Tapi itu enak loh teman-teman ikan asinnya. Nah ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, beres masak di sini aku tuh mau beresin dulu cucian piring yang udah aku cuci nih teman-teman, sebelum aku nyuci piring lagi ya, biar ada space-nya gitu ya, karena itu udah penuh banget teman-teman di area dekat cucian piring gitu ya. Di sini kita beresin dulu biar berasa lebih plong juga. Itu jangan salfok sama si kakak ya teman-teman. Anak-anak tuh emang gitu ya teman-teman, kadang itu kalau misalnya pas aku ngonten itu tuh kadang mereka suka datang itu bukan ngegangguin ya, bukan ngerengek-ngerengek, nangis-nangis, rewel-rewel tuh enggak. Palingan kayak si kakak tadi, dia itu datang, dia tuh cuman bilang bun astagfirullah, astaga kata dia kayak gitu teman-teman, karena ternyata gitu ya si adik teman-teman itu masuk ke dalam lemari yang warna pink gitu ya, yang karah gitu. Itu tuh dia ngebongkarin pakaian teman-teman. Jadi si kakak itu ceritanya ngadu lah gitu ya. Dia itu bilang bun astaga adik bun, kata dia kayak gitu teman-teman. Nah di sini aku tuh mau sedikit beres-beresin juga nih teman-teman untuk cucian piring aku di piring-piring ini gitu ya. Di sini ini kayaknya perlu di declutter lagi sih teman-teman ya, dipilah-pilah lagi mana yang harus disimpan gitu ya. Tapi aku kayak ngerasain ini semua itu rata-rata tuh masih pada kepake gitu ya. Aku juga bingung mau kalau misalnya di declutter apa yang harus aku declutter gitu-gitu. Kalian tuh juga sering gitu nggak sih teman-teman, kayak misalnya pengen disimpan tapi takutnya ntar dipakai lagi, jadi ngebongkar-bongkarin lagi gitu ya. Makanya kayak kadang tuh jadi males jadinya kan mendeclutter gitu ya teman-teman. Ya ginilah ya teman-teman, namanya emak-emak gitu ya, kadang itu suka beli barang gitu, beli-beli mulu gitu ya, padahal kadang itu belum tentu kepake gitu ya. Tapi ya namanya memang nafsunya kita itu sebagai manusia itu memang nggak ada habisnya ya teman-teman. Kadang itu udah punya barang ini pengen ini gitu ya, ujung-ujungnya nggak malah nggak kepake, dan kadang itu nyesalnya memang di kemudian. Ya memang ya teman-teman, kalau rasa penyesalan memang selalu datangnya itu di akhir, kalau di awal namanya itu pendaftaran. Aku tuh beneran deh ya, aku ngerasa sangat-sangat tidak puas dengan pencahayaan aku teman-teman, di kalau misalnya aku tuh bikin video di bagian area lemari piring ini dan juga di area dekat kulkas. Nah itu aku sama sekali tidak puas dengan hasil video aku, dikarenakan itu memang untuk pencahayaan itu aku ngerasa itu enggak banget teman-teman, itu enggak terang sama sekali, pokoknya itu enggak enak banget sih sebenarnya dilihatnya gitu ya. Tapi ya gitulah, keadaannya belum memungkinkan buat aku itu masang listrik permanen. Alhasil sekarang ini ditahan-tahan aja dulu. Oke deh teman-teman, setelah tadi aku selesai ngerapiin piring gitu ya, di sini aku tuh lanjut ke meja kompor lagi. Udah masak-masak kan teman-teman, di sini aku lanjut aja lah buat ngeberes-beresin, ngelap-ngelap. Apalagi tadi tuh habis ngegoreng ikan asin gitu ya, ini tuh beneran deh lumayan minyaknya nyiprat-nyiprat. Dan kalau misalnya nggak dibersihin itu biasanya suka datang lalat gitu ya. Jadi di sini aku beresin dulu, aku bersihin, aku lap-lap teman-teman, biar lebih bersih gitu ya, dan biar nggak banyak lalat gitu ya. Sedangkan udah dibersihin aja kadang tuh lalat tuh suka aja ada ya teman-teman, apalagi kalau misalnya nggak dibersihin gitu. Nah di sini tuh pokoknya aku bersih-bersihin aja sekalian gitu ya teman-teman, mana yang memang area yang agak-agak kotor gitu ya, langsung aja aku lap-lapin.
Kadang tuh ya teman-teman, aku tuh niatnya cuman pengen ngebersih-bersihin sekedarnya gitu, tapi kadang tuh ngeliat di bagian bawah rak bawang misalnya agak kotor ya, kadang sekalian aja aku sambi gitu ya ngeberesinnya gitu. Jadi nggak perlu harus nunggu misalnya semingguan kotor-kotor banget dulu baru dibersihin. Aku tuh nggak kayak gitu ya. Paling pokoknya kalau misalnya pas aku beres-beres habis masak gini terus tiba-tiba ngeliat di bagian bawah ini kotor, bagian bawah itu kotor, nah kadang biasanya suka langsung aku bersihin gitu, nggak yang aku tunggu-tungguin gitu ya. Karena walaupun misalnya udah punya jadwal untuk bersih-bersih deep clean gitu, tapi tetap aja teman-teman lebih enak kalau misalnya kapan kita ngeliat kotor langsung dibersihin gitu ya. Jadi nanti pas deep clean itu nggak terlalu parah banget untuk kotornya. Oke, di sini udah selesai masak-masak, udah ngelap-ngelap juga, udah lumayan bersih ya. Itu untuk si area meja kompor. Di sini aku lanjutin aja buat cuci-cuci piring nih teman-teman, karena ya ini tuh udah lumayan kotor ya. Makanya udah di sini kita beresin dulu untuk cucian piring ini biar lebih lega, biar lebih plong juga gitu ya. Biar lebih tenang aja pikirannya kalau misalnya piring-piringnya udah pada dicuciin. Pokoknya sekarang ini ya teman-teman, banyak-banyakin bersyukur lah gitu ya. Apalagi aku sendiri teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Rasanya itu kayak nggak berhenti bersyukur teman-teman ngelihat dapur ini gitu ya. Yang sekarang itu jauh lebih nyaman ya. Aduh pokoknya alhamdulillah banget lah teman-teman ya. Sekarang ini tuh benar-benar kayak ngerasa nyaman mau ngapa-ngapain di dapur gitu ya. Kalau dulu gitu ya mau nyuci piring nunggu harus nunggu harus banyakan dulu gitu ya. Nah kalau sekarang itu kapanpun sempat gitu ya nyuci piring, nah itu biasanya langsung dicuci piringnya biar nggak numpuk, biar wastafelnya juga nggak kelihatan penuh gitu ya. Pokoknya Masya Allah sih teman-teman. Kadang itu kalau misalnya kita ngingat-ngingat hal yang dulu gitu ya teman-teman, itu tuh membuat kita tuh jauh lebih bersyukur aja sih teman-teman dengan kehidupan yang sekarang gitu ya, yang Allah kasih itu lebih gitu teman-teman. Nah di sini aku udah selesai buat nyuci piring nih teman-teman. Aku seperti biasa ya langsung ngebersihin area wastafelnya, pokoknya ini nggak bisa banget di skip. Dan di sini aku lanjutin buat nyapu-nyapu juga di dapur aku ya teman-teman, biar lebih bersih gitu ya. Alhamdulillah pokoknya seneng banget, masakan selesai, dapur udah bersih, udah rapi. Terus di sini aku tuh tinggal nyapu-nyapu doang gitu ya di dapur ini. Masya Allah pokoknya lega banget teman-teman kalau misalnya ngelihat kerjaan-kerjaan ini tuh udah pada kelar gitu ya. Jadi nanti tuh mau istirahat juga nggak jadi beban pikiran ya. Karena kadang tuh kalau misalnya kerjaan rumah tuh masih banyak gitu ya, rumah masih berantakan, itu kadang suka kepikiran gitu teman-teman kalau pas istirahat mah ya. Tapi kalau misalnya badan capek ya tetap ya istirahat itu lebih penting teman-teman. Nah di sini aku pokoknya sapu-sapuin aja untuk keluar ya semuanya. Ini tuh pasir-pasir, debu, semuanya sampah-sampah semuanya langsung aku sapuin aja keluar. Dan lanjut di sini tuh aku mau pasang dulu untuk si keset ya teman-teman, biar lebih bersih dan rapi karena itu udah aku cuci gitu ya untuk kemarin. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Alhamdulillah dapur udah bersih lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.